Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya inda pemilu waddin fil Islam. Sama-sama yuk kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka madlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La yadurru ma'asmi fil ardi wa la fis sama'. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallah wa sadaqa rasulah wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin. Insyaallah. Alhamdulillahi rabbil. Yang kami muliakan para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para khalifah, para musyid, para pimpinan pondok pesantren, terkhusus pengurus masjid, nenek mama, cici, tuan-tuan, atau paman, orang yang dituakan, datuk-datuk, nenek mama. Dari jajaran pemerintah mungkin dari tingkat yang paling bawah RT, RW ke atas mungkin TRK atau kadus, penghulu, wali nagari atau kepala desa lurah. Kita semuanya hadirin wal hadirat jamaah peringatan Isra Mi'raj
Nabi Muhammad tahun 1445 Hijriah. Menjenjek tuan-tuan puan-puan yang besar tak dimau yang kecil tak dimau nama. Yang insya Allah berkumpulnya kita malam hari ini sebagai bukti nanti kita di akhirat akan berkumpul di dalam surganya. Amin. 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 Saya nak bertanya sama ibu di belakang ini. Agak-agaknya ibu di belakang ini semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Bapaknya juga insya Allah sehat ya? Alhamdulillah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, semuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, banyak duit. Amin. Kalau ada utang, Allah berikan rezeki untuk bisa melunasi utang. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Amin. Yang belum punya jodoh dan pasangan Allah beri pasangan dan jodoh. Amin. Yang belum punya anak dan cucu Allah kabulkan. Amin. Santri semuanya Allah beri manfaat ilmu yang dunia akhirat dan bermanfaat bangsa negara dan agama. Amin. Aminnya panjang. Amin. 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 Nah, anak-anakku itu ngerti yang amin. Tidak ada yang ngerti yang lain, ada yang ngerti yang lain. Gantinya Amin. masa kita yang berbuat bodoh mati ini gak juga pilih amin. Anak-anaknya pilih Amin. ini ya amin. Kita yang buat tua kayak sampai rabun lagi makan besok kira telinganya gak juga paham dengan Amin. Yuk, kata pimpinan kita tadi dari mewakili mungkin barangkali atau bahagian dari perangkat kepenghuluan atau kewali nagarian atau kedesaan kita. Kita ini mesti mencontoh dan mengikuti Rasul. Karena inti saya dari peringatan Isra Mi'raj ini kata beliau bagaimana kita menambah cinta kepada Rasul. Karena kata Rasul, kamu nanti di akhirat bersama orang yang kau cintai. Bapak Ibu kira-kira cinta sama Nabi dah? Cinta sama Nabi dah? Bener nih? Bener nih? Nabi cinta tidak sama kita? Bingit. Kata Pak Penghulu tadi, sampai beliau mau meninggal pun memanggil nama-nama kita. Memanggil umati, umati, umati. Begitu cintanya. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat, kalau kamu punya hajat dan doa dan keinginan yang belum terkabul, maka banyaklah menyebut sholawat sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Maka Allah sebagai kekasihnya Nabi dan Nabi sebagai kekasihnya Allah akan mengijabah hajat, doa dan niat kita. Bapak Ibu, kita kepingin negeri ini damai, makmur, sejahtera, betul? Kita ingin negara ini negara yang aman, kaya, sejahtera, pendidikan gratis, semuanya kesehatan gratis, setidaknya keluar tak gratis, murah dan terjangkau. Mau nggak?
Yang kedua dengan amal soleh. Yang ketiga dengan wasilah sholat. Kita lakukan sekarang juga. Pertama dengan doa. Kita berdoa mudah-mudahan negara kita ini adil, makmur, sejahtera. Amin. Amin. Dengan amal soleh yang kita lakukan ini adalah amal soleh. Keberkahan majelis peringatan Islam Milad Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di tahun 2008 kita memilih pemimpin yang alim dan soleh. Amin. Terakhir dengan selawat. Yuk kita ungkapkan hajat kita dengan selawat Nadia. Ya, sama-sama. Bisa selawat Nadia? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Muhammadin millazi qadmalu wa tanfariju wa tuqda wa tunanu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhihil karim wa ala wa sahbihi bikur lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Gak dapat? Gak dapat? Kalau yang gak dapat, kita tempel dengan selawat Tikbil Qulub yang nadanya hampir sama. Pak, selawat Tikbil Qulub. Allahumma sholli Selawat Nariyah itu sering disebut dengan selawat hajat. Karena di sana ada kata-kata wa tuqda bihil hawadits. Dengan keberkahan dan menyebut nama Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah,
diharapkan tuqadhil hawadits, mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Karena tadi kita nggak sempurna cuma sekali selawat hariannya, lalu kita tutup dengan selawat tikbil qulub, keberkahan selawat. Mudah-mudahan pemilu 2024 melahirkan pemimpin yang adil dan makmur. Amin. Amin. Kalau sudah kita aminkan, insya Allah akan aman. Amin. Bapak Ibu Allah, kita malam hari ini Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj tidak kami ceritakan detail, disebabkan hampir setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Kalau cerita-cerita sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita tentang bagaimana kronologis daripada perjalanan Isra Mi'raj secara empiris. Malam hari ini kita tak panjang dan tak banyak. Qari'ah kita yang sangat manis dan suaranya sangat menyayat hati ketika membaca, dikarenakan merdunya. Kalau saya punya anak laki-laki yang sepadan, mungkin saya angkat jadi calon menantu. Tapi karena anak laki-laki saya baru kelas beredar itu ikut dia main, maka pupuslah harapan punya menantu yang pandai guna suara. Saya ini qari sampai tingkat provinsi Sumatera Utara, Qiraah Sabah. Walaupun suara saya ini agak rada-rada jelek banget. Pertama karena kuat, yang kedua karena sudah tiap malam tampil terus dan sebagainya. Ya, kemudian situasi pergejolakan antara hujan dengan panas sariawan, jadi seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sama. Lanjut. Ayat Al-Quran yang dibaca oleh qari'ah kita tadi itu adalah juz 15, tepatnya surah Al-Isra, dan hampir kita tahu dan hafal mungkin ayat pertama ini. Tak panjang yang kami bahas, sederhana saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita agar kita tahu diri sebagai seorang abdi, seorang hamba. Kenapa asra? Karena sesungguhnya kita hamba Allah ini, kita ini manusia hamba Allah, kita sedang asra, sedang berjalan dan diperjalankan. Bapak Ibu, kita ini hamba Allah sedang berjalan dan diperjalankan. Karena kita tak pernah minta hidup, betul? Bu, adakah ibu minta sama Allah dihidupkan hidup? Hidup di kota Karawang ini? Tak pernah. Awak hidup ini kehendak Allah. Kita ini hamba Allah, hidup perjalanan hidup kita. Maka perjalanan hidup kita ini adalah diperjalankan oleh Allah. Mungkin kota Karawang ini ada orang Mandailing, ada orang Melayu, ada orang Sunda, ada orang Madura. Di situ ada orang Madura. Mana orang Madura? Banyak orang Madura di situ. Ada orang Jawa, ada orang Minang. Apa pernah kita minta sama Allah supaya menjadikan orang kota Karawang ini? Tidak. Menunjukkan bahwa kita berjalan kemari diperjalankan oleh Allah. Sama Pak Bu, saya kemarin juga tak pernah saya minta, ya Allah, malam Ahad
ini saya ke kota Perawan Mesir nggak ada. Ya tiba-tiba saja jalan dan diperjalankan nyampe sini. Maka peristiwa Isra Mi'raj adalah mengajarkan kita agar kita tahu siapa diri kita. Siapa diri kita? Manusia. Siapa itu manusia? Hamba Allah. Maka ada sebuah ungkapan di orang tua. Ada sebuah ungkapan orang tua kita dalam ilmu tasawuf, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Subhanallah. Siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia kenal kepada Allah yang Maha Suci, yang telah memperjalankan kita, hambanya, dari mana kita lahir, lalu diperjalankan sekarang di Perawan dan hidup di kota Perawan, dan selanjutnya kita akan berjalan terus sampai berikutnya, karena hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan. Ada duka, suka, juga perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan. Namanya orang berjalan, ada pangkal, ada obat. Ini masjid Mukhlisin ini disebut dengan masjid perjalanan. Orang yang sholat di sini kali zuhur, asar, maghrib, kemungkinan 90-78% adalah orang yang dalam perjalanan. Sholat isya sama sholat subuh mungkin yang orang pertama itu berjalan. Maka kita sebagai hamba Allah sekarang ini kita sedang berjalan dan sedang diperjalankan. Karena kita sedang diperjalankan, perjalanannya tidak keinginan kita. Keinginan siapa? Keinginan Allah. Dalam rukun Islam, dalam rukun iman namanya iman kepada qada dan artinya kita hidup di kota Perawan ini. Saya hadir malam ini, duduk di sini, kita cerita-cerita agama. Ini adalah qada dan qadar Allah. Ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Apa kita minta? Ada Bapak Ibu minta mungkin seminggu 2 minggu yang lalu. Nanti kalau Isra Mi'raj, amin yang hadir ini cepat. Ustaznya Ustaz Tuhan. Ada Bapak Ibu minta? Tiba-tiba nomor ini datang. Karena hidup kita adalah perjalanan yang diperjalankan sesuai dengan skenario Allah. Namanya orang jalan tadi ada pangkalnya, ada ujungnya, ada startnya, ada tujuannya, ada. Kita hidup di dunia ini, pangkalnya adalah lahir, ujungnya adalah kematian. Maka hidup kita itu antara lahir dan mati. Hal ini disimbolkan oleh Allah dalam Al-Quran ayat tadi. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram. Dari mana Rasul startnya? Masjidil Haram, Harim. Harim itu sering dibahas istilah istri. Ini harim hanim, ini istri hanim. Di dalam harim, di dalam istri ada rahim. Maka perjalanan hidup manusia dari alam rahim lalu keluar ke dunia lahir, nanti berujung akan masuk alam rahim, namanya rahim bumi, yang kita kenal dengan alam barzakh atau alam kubur. Aqsa, Masjidil Haram, Harim, Rahim, pangkalnya.
kosong, jauh, negeri yang jauh. Karena orang yang masuk yang kubur, masuk alam barzah jauh, nggak pulang-pulang. Betul? Sering kita mendengar, kemana si anu merantau anakmu? Wih, yang merantau jauh. Pernah pulang karena jauh, nggak pernah pulang. Kabarnya di mana? Berinformasi telepon sehat. Inilah aksor jauh. Maka perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah adalah dari rahim lahir ke dunia, lalu akan berakhir jauh ke alam barzah, kematian masuk ke perut rahim bumi alias alam kubur. Itulah perjalanan hidup kita. Lalu kita hidupnya ngapain? Bahkan orang butuh kita Bapak Ibu. Hidup di dunia ini seperti orang singgah ketika dalam musafir. Tahu? Musafir apa artinya? Perjalanan. Hidup ini seperti musafir, perjalanan. Kita ini sedang berjalan lalu singgah sebentar ke dunia. Perjalanan panjangnya itu begini Bapak Ibu, dari alam arwah menuju alam rahim, lalu pindah ke alam dunia, masuk ke alam barzah, berakhir ke alam akhirat. Itulah ujungnya, finishnya surga atau neraka. Artinya Bapak Ibu, hidup kita ini adalah hanya singgah. Adik-adik, kalau abang-abang ini tinggi naik mobil mana itu mau pulang kampung, kira-kira ayah ibu waktu perjalanan pulang kampung ada singgah nggak? Singgah ya. Udah singgah, emang kampungnya mana? Mana Bogor? Singgah. Mau ke Padang, singgah biasanya ada tempat singgah. Kita naik tol, ada namanya rest area. Singgah, betul? Biasanya kalau singgah kita ngapain? Makan, minum, tidur-tiduran, bikin sholat, dan sebagainya. Lama nggak? Berhentinya lama nggak? Lama. Berapa jam? Berapa hari? Tak lama deh. Kalau memang orang tua Anda ke Medan, berhenti nanti, sholat, makan, istirahat, tidur kejaman, dan sebagainya. Tak lama. Paling lama mungkin ya 2 jam, 3 jam. Umumnya kita kalau musafir ke Jambi, ke Bengkalis, ke Sumatera Barat, ke Jakarta, ke Medan, ke Aceh, ya paling mau berhentian dalam kita istirahat. Terus dalam musafir berjalan itu paling sejam paling lama. Ngapain kerjaan itu? Makan. Kalau nggak makan, minum. Kalau nggak minum, tidur. Istirahat. Kalau nggak itu, sholat. Maka kita di dunia ini ditunjukkan Bapak Ibu. Islam ini mengajarkan kita agar kita tahu diri sebagai hamba. Lalu hidup kita adalah diperjalankan dan kita dalam sedang perjalanan. Namanya perjalanan sekarang kita sedang istirahat. Namanya istirahat tak lama, maka hidup tak lama. Di antara kita istirahatkan dalam perjalanan adalah makan. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah makan selama ini. Betul? Sudah makan tadi? Belum makan? Kasihan. Tak ada kesambal di rumah ya. Tak ada lauk-lauk. Tak masak pula emak sama ya tuh. Mana? Emak ayah di Pijiman apa? Mandau. Seorang-seorangnya di rumah. Sedih amat budak ini. Seorang-seorang di rumah tak belum makan. Jika ada duit kasih duit, boleh makan di budak. Aku takut nanti balik sini mati. Tapi abang-abang yang lain, kakak-kakak di belakang sudah makan? Belum juga. Tak masak emak di rumah. Masak
duit sama ayah. Kenapa tak dikasih? Belum gajian. Kenapa belum gajian? Ditahan. Kenapa? Susah. Pengen hidup enak. Pengen makan enak. Pendidikan enak. Betul? Maka pilih pemimpin yang soleh dan amin. Amin. Supaya makannya aman. Amin. Sekolahnya aman. Amin. Ini budak-budak kelaparan lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum sudah? Oh, budak-budak kecil ini bila dikasih minum, nak keluar saja. Apa? Nak kucing, nak pipis. Saya dah tahu. Ternyata tak lama sampai subuh. Sambung. Budak kecil ni sambung pula sampai subuh. Aku mampus dah, sambung. Lanjut. Orang istirahat musafir tadi makan. Bapak Ibu sudah makan. Minum. Sudah minum. Istirahat. Wih, mungkin yang paling banyak mungkin kita lakukan di dunia ini istirahat. Kata dokter, kita istirahat dalam 24 jam tak boleh kurang dari 6, 7 atau 8 jam. Betul? Kalau itu dituruti, maka alamatlah awak hidup di dunia ini tidur saja. Maka hati-hati, Nabi Muhammad dalam satu hari satu malam tidurnya tak lebih dari 3 atau 4 jam. Berarti mesti kita ikut Nabi. Jangan 8 jam tidur saja. Nanti dia akan ditanya, nyampo kau di dunia? Tidur ya Allah. Berapa jam? 8 sampai 12 jam. Di tempatnya. Kenapa? Tidur aja. Yang terakhir lagi di antara kalau kita singgah dalam musafir, kita ini inti Bapak Ibu. Isra Mi'raj ini intinya adalah sholat. Karena kita ikut ini adalah perjalanan dan sedang diperjalankan, dan meski kita harus istirahat, dan dalam istirahat kita sholat, sementara kita hidup di dunia adalah kita sedang singgah sebentar. Di dalam kesinggahannya kita mesti sholat. Maka hasil Isra Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah perintah sholat. Udah kecil ini tadi dah sholat Isra ke? Penting Ustaz. Benar nih? Betul? Udah kecil, siapa tadi yang belum sholat Isra? Boleh apa? Semuanya ikut sholat. Nih senang awak mendengar Bapak Ibu jadi tuan-tuan. Kenapa? Ini budak-budak kecil dah tak tinggal sholat. Sholat Isya dia sering sholat. Sholat maghrib sering sholat. Masya Allah. Ini anaknya. Kemana pula dengan emak sama ayahnya? Saya yakin emak dan ayahnya juga rajin sholat. Betul? Betul emak sama ayah sholat. Emak di rumah sholat? Tak. Emak di rumah ayah sholat? Enggak. Astagfirullahaladzim. Bersyukurlah kita ketika kita punya anak yang sholat, walaupun bapak ibu tidak sholat. Kenapa? Budak-budak kecil ini sholat, pahalanya untuk emak dan ayahnya. Maka bagi emak dan ayah yang tak sholat, suruhlah anaknya sholat. Supaya apa? Pahala anak yang sholat untuk emak dan ayahnya. Tapi karena emak dan ayahnya dua, kalau anaknya yang sholat cuma satu, terpaksa dibagi. Pahalanya
Habis itu sholatnya main-main enggak? Sholatnya main-main, pahalanya bagi dua, sama emak kau, sama ayah kau. Kalau dapat 10, 5 lah. Kalau dapat 1, setengah-setengah. Mantunya Bapak Ibu, ini masjid alhamdulillah mukhlisin. Aku dengar dari pengurus ini, masjid ini terbuka untuk budak kecil Ustaz. Boleh budak kecil datang ke masjid, tapi elok. Kalau nak main boleh di luar. Kalau nak solat belajar boleh dalam. Maka Bapak Ibu yuk bawa anak-anak kita ke masjid. Masjid ini akan ramai terus sampai bila-bila masa. Kalau anak-anak ini ketika kecil di bawah, kalau tak dibawa ke masjid, jangan harap 10 tahun yang akan datang di masjid ada orang. Jangan-jangan tak ada orang kaya Pak. Apa tu? Bago. Tak tahu bago. Monyet lah. Tak tahu monyet. Itu loh, pernah ke kebun binatang Pasar Kulit? Pernah? Yang gantung-gantung gitu ya? Mirip sama abang kan? Dia yang mirip abang atau abang yang mirip dia? Gak mirip dong? Oh, gak mirip, gak apa-apa ya. Monyet. Bu, Bu, Pak, agaknya saya awal-awal. Aku sholat, Pak Ustaz, aku ini sholat. Cuma laki aku ya Allah. Aku ini salah aku belajar sama diri. Tapi cuman agak-agaknya aku pulang aja. Nasib ibu. Kenapa? Perjalanan hidup dan ibu tak pernah minta bahwa itulah suami ibu karena kita takdir. Betul? Pak Ustaz, alhamdulillah aku bilangin sholat 5 waktu ke masjid. Namun pilihanku ya Allah, nak bersoleh aja. Lipstick tuh tak pernah tambah merah tuh. Dah baca bicu ya. Ini bikini kena jempol 5 menit sekali. Kata investment, plastik. Memang bini aku itu Ustaz. Comel, elok, gelis bahasa Sunda cantik. Cuman kalau udah aku suruh nak sholat, barang kau cakap lagi aku suruh sholat, kuantar kamu sholat perceraian kita di KUA. Oh, dek, kalau kita jadilah terserah di kau saja. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasanya, tak pernah terjadi. Tak pernah terjadi. Namanya tai kucing rasanya bongong-bongong. Rasanya ini belum pernah mencoba. Tapi kalau ada yang kata tadi rasa coklat, sedap betul. Besok tak perlu beli coklat. Mana ada berak, ambil tu air. Coba rasa coklat. Orang perawan nilai. Astagfirullahaladzim. Iya boleh. Bapak, kalau Bapak ternyata punya istri seperti itu, alhamdulillah.
Kalau ibu punya suami seperti tadi, alhamdulillah. Kenapa Pak Ustaz? Iya, ada kesempatan kita untuk mengingatkan dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah, ajaklah anak istrimu, suamimu untuk selamat dari api neraka dengan cara wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajaklah, ingatkanlah mereka untuk sholat. Dan kadang-kadang ketika kita punya suami tak sholat, supaya ibu itu banyak pahala untuk mengajak suami sholat. Pak, ketika bapak punya bini tak sholat, itulah kasih sayang Allah supaya ada tugas bahwa suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya, menyuruh dan mengajak dirinya untuk sholat. Kalau kedua-duanya sudah, anak mesti juga sholat, karena itu adalah inti daripada kebahagiaan rumah tangga. Maka ajaklah anak ke masjid untuk sholat. Tapi jangan biarkan mereka sholatnya main-main. Didik dia. Pak Ustaz, jangan nak cakap masalah sholat. Sholat itu urusan saya dengan Allah Pak Ustaz. Ustaz ceramah saja lah. Gak usah ngajak-ngajak kami ini sholat. Kalau tak ngajak sholat, lalu ngajak lagi. Kalau tak mau sholat, lalu mau jadi apa? Bahkan dorong foto itu dulu ya. Oh, nah, jika engkau merantau di kampung, jauh entah kau tak jadi orang kaya, tak jadi orang susah, tak jadi orang susah, sholat jangan ditinggalkan. Begitu. Jangan sampai tinggal sholat. Sholat ini ulang-ulang terus. Tiap hari waktu 6 kali sholat, mana sholat jadi? Sebentar, dah bahasa lagi zuhur. Sebentar lagi, bahasa lagi. Ya Allah, makan tadi, makan belum turun. Ya bisa lagi, tidur lagi. Dah kena azan bulan subuh. As-salatu khairun minan naum. Gitu ya. Azannya seperti itu. Jangan as-salatu khairun minan naum. Itu orang yang tak paham. Gak usah ikut-ikutan orang kayak gitu. Yang benar itu as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik pada tidur. Salat. Maka inti dari Islam adalah salat. Yuk, karena hidup kita adalah perjalanan dan perjalanan itu adalah istirahat. Di antara kita istirahat adalah salat. Maka di dunia kita adalah istirahat sejenak. Tak lama. 50, 60, 70 tahun, ngapain kita? Makan sudah, minum sudah, tidur sudah, istirahat sudah, lalu sholat. Kalau bapak itu nggak mau sholat, ya sudah, nggak usah jadi manusia, nggak usah jadi hamba Allah. Jadi apa aja? Jadi Ringan. Oh, suatu saat deh, Bang, ada pohon rambutan. Pohon rambutan ini rindang, lalu di bawahnya ada sumur. Dulu kan di kampung-kampung sumurnya kan ada di rumah. Ada tempat mandi kolam itulah. Monyet di atas itu beranak pinak. Ada bapakmu, ada emakmu, ada anakmu.
dalam mandi di bawah. Mak monyet, bapak monyet. Apa kata mak dan anak monyet? Abang mak dan anak monyet? Iya anak monyet. Sedap betul ku tengok jadi manusia tu ya monyet. Enak kali jadi manusia itu mak monyet. Apa pula kau bilang gitu anak? Dia mandi pakai sabun, harum. Rambut boleh kena sampo, bagus. Kita ni mandi tak pakai sabun, kita kacau. Makanya kita ni gini kita kacau kan? Kacau ini, kacau pakai sabun. Mandi tak pakai sampo, mandi bilang dia rambut. Kita ni tengok. Dia mandi pakai sabun, harum, bersih, pakai sampo, baru pakai handuk, baru pakai baju. Apa kata mak dan ayah? Anak, jangan kau nak jadi manusia, eloklah kita ni jadi. Manusia itu mesti sholat, betul? Dia nak makan mesti kerja, betul? Tak boleh makan yang haram, betul? Kalau nak kahwin mesti nikah, betul? Kalau kita ni nak makan tak kita ambil je lah. Enak jadi mau? Kita ni nak kahwin mau pantai siapa je tak kenal. Tak ada nikah, enaklah jadi mau? Kita tak perlu sholat, maka kita tak perlu sholat, enaklah jadi. Maka kalau bapak ibu tak nak sholat, silakan jadi. Ayahnya ayah, bapaknya bapak, emaknya emak, anaknya anak, tidak jadi keluarga monyet. Jadi kalau ada budak kita punya tetangga, kita punya sanak famili, punya karib kerabat dia tidak sholat, suami tak sholat, suami kalau tak sholat apa tadi? Kalau punya suami tak sholat, suami punya bini tak sholat, bini punya anak tak sholat, anak. Dia budak kecil kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita di sini sholat enak Bapak Ibu, nyaman, pakai AC, sejuk, khusyuk, masya Allah. Allahu Akbar. Kurang sejuk Pak Ustaz, nih pasangin dah banyak di sini. Mungkin sepanjang perjalanan saya di Pekanbaru, kayaknya mesin yang paling banyak dipasangin ini. Di atas 1, 2, 3, 6. AC banyak betul, masya Allah. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, mereka ya Allah, masjidnya kagak ada, habis dibom oleh Zionis Israel. Rumah mereka hancur, mereka sholat hanya di atas tanah, tak pakai sajadah, tak pakai kipas angin, tak pakai kasih, di atas selimut tali. Allahu Akbar. Kenapa mereka sholat? Karena mereka adalah manusia. Mereka adalah hamba Allah, bukan monyet. Jadi kita ini nggak layak jadi monyet Bapak Ibu. Sedangkan mereka yang di Palestina seperti itu aja nggak mau jadi monyet. Walaupun tak ada masjid, tak ada rumah, di mana saja mereka tetap sholat. Pertanyaannya, kalau kita bukan berarti kita manusia, sama-sama hamba Allah. Yuk, simpatislah dalam hati. Kita di sini enak sholat pakai AC, aman, tentram, gak ada yang usir.
tapi mereka seperti itu. Yuk bantu saudara kita yang di sana. Mudah-mudahan bisa mengurangi beban. Setidaknya mereka sholat tidak dalam keadaan kelaparan. Walaupun mungkin sholat tak di masjid dan sebagainya. Dan ini akan disampaikan oleh adik kita dari tim yang sudah disebutkan sebelum kita lanjutkan. Baik. Ya Allah, begitu pentingnya sholat. Ya, kita di dalam kenyamanan, bergelimang harta, pekerjaan ada, rumah mewah, fasilitas ada, kadang kita nggak mau sholat. Sementara saudara-saudara kita, anak-anak kita, sesama muslim di Palestina, rumah tak ada, masjid tak ada, makanan tak ada, fasilitas tak ada, mereka ikut sholat. Kalaulah anak-anak kecil tadi, anak-anak kita sholat di masjid kita, lalu pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Bagaimana kalau bapak ibu ikut berdonasi pada anak-anak di sana? Lalu mereka makan dengan uang kita yang kita sisihkan. Maka darah, daging dan air yang masuk ke dalam jiwa anak tersebut. Lalu mereka sholat, pahalanya bagaimana? Masya Allah, luar biasa. Karena sholat di area Masjidil Aqsa itu berlipat ganda, tak sebanding dengan sholat di Masjid di sini. Kemudian bagaimana ya Allah, di Palestina itu tidak hanya sekedar sholat, tapi jiwanya juga sholat. Kenapa? Karena mereka tak punya rasa takut, karena dalam hatinya ada Al-Quran. Dan termasuk di dunia ini manusia, negara, daerah yang paling banyak dan 99% menghafal Quran adalah Palestina. Makanya negara Palestina itu tak pernah bisa dikalahkan oleh Zionis Israel, padahal didukung oleh alat yang luar biasa dari Amerika, tapi tak pernah kalah. Kenapa? Buang waktu Allah bermanjiri sehebat-hebatnya mereka, karena dalam mereka ada Allah, karena dalam hati mereka ada Al-Quran, karena mereka dalam keadaan susah pun tetap sholat, karena mereka tak mau jadi tahu diri kalau dia hamba Allah. Apa tugas hamba Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan untuk itu beribadah, mereka tetap beribadah. Kalau hari ini kita mungkin sholat cuma sebolong-bolong, coba tempel kebolongan tersebut dengan sedekah, mudah-mudahan. Kalau mungkin selama ini sholat kita mungkin tinggal, cuma kita punya harta sekarang ini yang selama ini kita nggak sholat karena sibuk dengan kerja, bolong-bolong sholat karena sibuk dengan kerja. Ganti bolong-bolong sholat dengan tidak sholat itu. Ambil hartanya, ambil hasil kerjanya, kasih, donasikan, sedekahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Dan sampaikan ini kabar ini kepada saudara-saudara kita. Dan nanti ketika mereka ingin berdonasi, silakan menghubungi adik-adik yang punya mereka. Mudah-mudahan acara ini penuh keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Dan paling penting, Isra Mi'raj itu adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kalau bapak ibu tidak punya niat sama sekali untuk berdonasi di Palestina, untuk membantu saudara kita di Palestina, dengan alasan tak punya duit, dengan alasan tak punya harta, maka nggak usah sholat sekalian. Karena sholat itu perjalanannya adalah melewati Palestina. Anda tak layak untuk sholat, lebih baik jadi mukmin. Tapi kalau Anda nggak menerima, kita tak menjadi yuk sholat. Di antara kebaikan sholat adalah mesti kita mau membantu saudara kita yang tanah dan negerinya dilewati pada peristiwa penjemputan sholat 5 waktu. Insya tak bisa 5.000, 10.000, tak bisa 10.000, 100.000, tak bisa 1 juta, 2 juta. Maka malam hari ini yang ada di sini yang belum masukkan ke kotak bakul kalian lewat infak dan juga tidak berdonasi, niatkan, mintalah keluar ini, mintakan nomor HP 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu dan seterusnya. Ya Allah,
agar sholatku sempurna dengan menunjukkan saudara melewati negeri saudara Palestina. Aku bertimbang untuknya ya Allah, aku berderajat untuknya ya Allah, dan mudah-mudahan Allah ganjar itu dengan kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita akan doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah untuk kita semuanya, untuk negara kita, untuk saudara-saudara kita di muslim. Allah azimnya wali kuliatin solihah الدنيا والآخرة وحسنة الدنيا والآخرة وسلامة الدنيا والآخرة وبارك لنا في آخر رجب وبارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان شكر الله له ولهم الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا يا الله ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجعلنا منا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا الرحمه وبركه النعمه والصبر الحق والهدايه توفيق علينا ولا يكفي هذا ما في اكتسابنا بهذا المسجد المخلص برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا هذا الجمع مرحوما اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وانصر إخوان المسلمين في فلسطين هذا المسجد في هذه القرية ربنا يا مجيب السائلين ربنا تنزل فلسطين برحمتك يا مجيب السائلين يا غفار يا رب العالمين. Banyak tidak ada banyak salah Bapak Ibu, banyak salah banyak dosa. Pada usaha Astagfirullahaladzim, Ibu semuanya saya mohon maaf dan batin. Pesan saya, kalau tak mau jadi monyet, kalau kita punya rasa malu dengan sholat kita, maka bantulah saudara-saudara kita di Palestina karena perintah sholat melewati negeri Palestina. Insya Allah.